Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama melakukan ibadah Natal. Ini semua karena kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa buat kita. Sebelum acara kita mulai, kita akan bersama-sama bersatu hati untuk menyiapkan hati kita dan bersama-sama berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan dan Allah kami yang hidup. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan percayakan kepada kami, untuk kami boleh merayakan ibadah Natal pada hari ini Tuhan. Ini semua karena kemurahan-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan, saat ini kami mohon berkat yang daripada Tuhan, kuasa Roh Kudus yang mengalir, sehingga Tuhan setiap jemaat Engkau, dimanapun mereka berada, mereka boleh merasakan pemulihan, mereka boleh merasakan damai sejahtera sukacita yang daripada surga. Sehingga Tuhan, kami boleh memiliki hati yang baru, pemikiran yang baru di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, apapun keadaan kami saat ini, yang kami yakini hanyalah Engkau adalah Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah pada hari ini, untuk peringatan kelahiran-Mu Tuhan, di mana kelahiran-Mu sungguh nyata dan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom, shalom puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita akan menaikkan puji-pujian buat nama Tuhan untuk kemuliaan namanya. Mari
menyembah Tuhan Allah kita. Karena begitu sangat berharga, sehingga ia merelakan anaknya yang tunggal untuk lahir, untuk mati dan bangkit bagi kita semua. Supaya setiap kita memiliki kemenangan, baik dalam persoalan, baik dalam kehidupan kita. Karena kelahirannya kita beroleh kehidupan yang kekal. Bukan hanya beribu-ribu tahun yang lalu, tapi Tuhan akan selalu lahir di hati Bapak Ibu Saudara. Apabila ada kerinduan dalam hatimu, bukalah hatimu, maka Tuhan akan lahir dan akan memperbarui setiap keadaan yang kita alami sekarang. Puji nama Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita.
Puji nama Tuhan, pulau dan benua semua memuji nama Tuhan, seluruh bumi memuji nama Tuhan atas kelahirannya. Bagaimana dengan kita? Ciptaan yang sangat berharga di matanya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia, untuk lahir, untuk disalibkan, disiksa, untuk memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Apakah kita hanya santai-santai saja? Hanya setengah-setengah saja memberikan kehidupan kita? Mari renungkan rencana Allah yang luar biasa itu, yang memberikan anaknya bagi kita, sehingga kita memperoleh kemenangan, baik dalam persoalan kita, baik dalam pergumulan kita, baik dalam segi kehidupan kita yang manapun. Tuhan menjanjikan kemenangan buat kita, karena Ia telah lahir, Ia telah disalibkan bagi kita, ciptaan yang sangat berharga di matanya. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, dakwah keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa, yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa, yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari
bersyukur Tuhan Yesus, yang tanpa kami sadari Tuhan, Engkau rela Tuhan untuk lahir di bumi ini, disiksa, disalibkan Tuhan, semuanya untuk agar kami memiliki hidup Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus, untuk apa yang telah Engkau lakukan Tuhan buat kami. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu menanamkan dalam hati kami bahwa berharganya Tuhan kelahiran-Mu Tuhan, bahwa berharganya Tuhan kematian-Mu di atas kayu salib Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan kami beroleh kemenangan, kami beroleh sukacita Tuhan. Meskipun dalam setiap perjalanan kehidupan kami Tuhan, bukanlah jalan yang rata Tuhan, tapi kami yakin dan percaya dalam setiap langkah kami Tuhan, selalu ada penghiburan Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan Yesus yang daripada-Mu. Kami yakin Tuhan Yesus di masa-masa saat ini Bapa, kami hanya ingin memandang kepada-Mu Tuhan, tanpa melihat keadaan kami saat ini. Kami hanya mau Tuhan bersyukur atas karena kelahiran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya kelahiran-Mu dalam hati kami Bapa. Biarlah Tuhan Natal ini Tuhan, kami boleh mendapatkan pembaharuan yang daripada Tuhan. Iman yang lemah, semangat yang lemah boleh Tuhan kuatkan lagi melalui Tuhan Natal-Mu tahun ini, sehingga kami boleh merasakan pertolongan Tuhan yang tiada henti dalam kehidupan kami. Biarlah yang lelah, letih, lesu Tuhan kuatkan Tuhan, karena kami yakin Engkau memegang tangan kanan kami Tuhan. Kami tidak pernah berjalan sendiri Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah kami yang hidup, Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan dan pertolongan-Mu Tuhan sepanjang tahun ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan menerima sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan membawakan firman, sehingga Tuhan kami boleh mendapatkan berkat dan firman itu boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan buat kami untuk berjalan ke depan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami yang hidup. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita sedang beribadah istimewa, yaitu ibadah Natal. Cuma Natal kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena Natal kali ini kita sedang dirundung oleh duka, yaitu COVID-19, dan yang kedua salah satu anggota jemaat kita telah dipanggil oleh Tuhan. Tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Ya, saat ini kita akan berbicara tentang Immanuel. Tujuan dari Immanuel itu adalah Tuhan datang ke dalam dunia mencari orang yang paling tepat untuk menggenapi rencananya. Satu misal, saya gambarkan sebuah perusahaan yang baru buka. Dia membuka kesempatan untuk orang-orang melamar dalam perusahaan itu. Ya, tentunya berbagai macam orang, ya, ada yang pendidikannya tinggi, ada yang menengah, dan ada yang di bawah. Dan semuanya itu tentu setelah diterima lamarannya akan ditempatkan pada posisi yang tepat sesuai dengan sumber daya manusianya, kecerdasannya, kemampuannya, ilmunya, dan sebagainya. Mendapatkan tempat sesuai dengan kemampuannya. Nah, demikian juga halnya Allah datang ke dalam dunia dalam wujud manusia, Yesus Kristus. Saudara, di sana dia
mencari orang, ya, mencari orang yang tepat, yang bisa dipakai untuk menjadi alat sarana kelahiran Yesus. Dari orang siapa yang pantas, orang yang bisa, atau orang yang dipilih oleh Tuhan, yang tepat sesuai dengan yang direncanakan oleh Tuhan. Maka ditemukan seorang yang bernama Yusuf. Dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama, ayat 16, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Matius pasal pertama ayat 16 dikatakan, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menemukan profil seorang bernama Yusuf, yang dikatakan bahwa Yusuf suami dari Maria. Dan Yusuf ini adalah anak dari Yakub, tapi ini bukan Yakub yang ada di Perjanjian Lama, di mana Yakub adalah cucunya dari Abraham, beda ya, tidak sama dengan itu. Ini Yusuf dalam perjanjian, Yakub dalam perjanjian baru, dan ini juga Yusuf dalam perjanjian baru. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata dia inilah profil seorang yang ditemukan oleh Allah karena dia memiliki sifat dan karakter yang luar biasa. Ya, dia anak keturunan Daud, dia seorang yang tulus hati, orang yang jujur, orang yang menahan diri, tidak mau mencemarkan Maria sebagai istrinya yang sedang hamil, walaupun mereka ini belum kumpul. Ya, pernikahan yang terjadi pada waktu itu mungkin kalau diterapkan seperti sekarang ini adalah seperti nikah siri, ya, atau nikah gereja, nikah sipil, begitu ya, saudara-saudara. Dan ketika Yusuf dalam keraguan karena melihat Maria hamil, padahal mereka belum pernah berkumpul, Yusuf jadi ragu, Yusuf jadi bimbang. Ya, kenapa Maria hamil? Jangan-jangan ia berbuat serong, ia telah berselingkuh dengan orang lain. Ini pikiran yang ada di dalam diri Yusuf. Tapi ketika Yusuf sedang ragu, sedang bimbang, malaikat
mengingatkan kepada Yusuf ketika Yusuf sedang tidur, dia bermimpi. Ya, dikatakan Yusuf, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu karena dia mengandung daripada Roh Kudus. Bayi yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus, dan kemudian membuat Yusuf sadar. Ya, Yusuf sadar bahwa bayi yang dikandung bukan dari benih manusia, tapi daripada Roh Kudus. Dan kita melihat ketulusan hati seorang bernama Yusuf, ya, kejujuran seorang bernama Yusuf. Dia tidak mau mencemarkan nama Maria di depan umum, mempermalukan Maria, dia tidak mau. Dia dengan diam-diam, ya, dengan pelan-pelan mau menjauhi, tapi ketika itulah malaikat Tuhan mengingatkan, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Karena bayi yang dikandung itu akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bayi yang dikandung itu nantinya akan menjadi juru selamat, menjadi penebus dosa umat manusia. Dan Yusuf menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui malaikat. Dia pun menahan diri, tidak mencampuri apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi dia tidak berkumpul atau bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan anaknya yang bernama Yesus. Inilah profil seorang Yusuf. Dia orang yang tulus hati, orang yang menahan diri, tidak mau mencemarkan, menjelekkan atau menggosipkan orang lain, kesalahan orang lain. Dan dia adalah orang yang patuh, yang taat kepada perintah Tuhan. Yang kedua, kita melihat profil seorang bernama Maria. Bagaimana Maria, orang yang dipilih oleh Tuhan itu, ternyata di dalam Alkitab, dalam Lukas 1 ayat yang ke-27, di sana dikatakan Maria adalah seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, namanya perawan itu Maria. Dia seorang perawan yang suci, ya, yang menjaga dirinya tidak dicemarkan oleh orang lain. Ya, dia menjaga dirinya, ya, tidak mau hidupnya itu tercemar. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika malaikat memberitahu bahwa Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan anak itu akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dia akan menjadi seorang raja dan menduduki tahta Daud, dan kerajaannya itu tidak akan berkesudahan. Maka apa yang dikatakan oleh malaikat itu, Maria tidak protes, ya. Maria tidak komplain, saudara, tapi dia mengatakan di dalam ayat yang ke-38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi apa yang telah diputuskan oleh Allah, yang dikendaki oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah, dia terima. Ya Tuhan, kalau memang ini kehendakmu, aku terima, aku pasrah, aku mengikut saja. Saudara, ini profil seorang Maria. Dan kalau kita gabungkan, keduanya ini adalah klop. Seperti orang mengatakan tumbuh oleh tutup, ya. Tumbuh oleh tutup. Jadi saudara-saudara, antara wadah dan tutupnya pas. Memiliki kepribadian yang sama, yang memang dicari oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi dengan demikian Tuhan menemukan perantara yang cocok, seorang yang cocok untuk menjadi perantara kelahiran Yesus sebagai juru selamat.
dan penebus dosa. Meskipun Yusuf ini hanya bekerja sebagai tukang kayu, dan memang Tuhan tidak mencari orang yang punya kedudukan, orang yang punya pangkat, orang yang punya harta kekayaan yang besar. Bukan itu yang dicari Tuhan, tapi Tuhan mencari kepribadian. Ya, Tuhan mencari kepribadian yang berkenan di hati Tuhan. Begitu juga Maria. Maria adalah seorang perawan desa dari Nazaret. Dia adalah orang yang jujur, orang yang sederhana, ya, orang yang takut sama Tuhan, sehingga Maria layak dipilih oleh Allah untuk dipercayakan melahirkan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga dalam hal ini mengingatkan kepada kita, Tuhan ingin mencari orang di antara kita, di antara seluruh dunia ini. Ingin Tuhan mencari orang yang berkenan di hatinya, orang yang cocok di hatinya. Saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya percaya kita bukan hanya sekedar pengakuan mulut kita. Bukan hanya pengakuan mulut kita, tapi Tuhan ingin hidup kita itu mengejawantahkan, mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita. Ya. Karena belum tentu orang yang beragama itu dapat mencerminkan, dapat mewujudkan, mengejawantahkan atau menggenapkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidupnya. Nah, dalam kesempatan ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita belajar dari kisah yang kita sudah pelajari dan kita dengar di atas. Saudara-saudara, Tuhan ingin yang pertama orang yang memiliki kehidupan kesederhanaan. Ya, kadang-kadang ada orang yang tidak seberapa kaya, saudara-saudara, tetapi penampilannya seperti orang yang kaya, baik penampilan secara fisiknya, baik ngomongannya seperti orang yang kaya, kayak kaya bener-beneran, padahal hari-hari kekurangan makan. Nah, Tuhan tidak mau hal itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan ingin orang yang benar-benar memiliki kesederhanaan, apa adanya, ya, apa adanya. Ini yang justru orang yang dicari oleh Tuhan. Dia memiliki sifat kerendahan hati. Walaupun lahir di kandang, tidak menemukan tempat yang selayaknya, harus tidur di penginapan, di hotel mewah, ya, melahirkan di sana, tidak ada tempat, ya wis apa adanya bisa diterima. Inilah karakter yang dimiliki oleh Yusuf dan oleh Maria. Makanya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi. Ya, di sana dikatakan dalam Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Di situ dikatakan demikian. Filipi pasal 2 ayat yang kedua pasal 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah yang sedang dicari oleh Tuhan.
Tuhan telah memberikan keteladanan, kesederhanaan. Disebutkan di dalam ayat ini untuk mengingatkan jemaat yang ada di Filipi, hendaklah kamu punya pikiran perasaan yang ada di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tapi telah merendahkan diri, sama dengan hamba, sama dengan manusia. Dia merendahkan diri, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Nah, ini bentuk hidup sederhana yang dicari oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara saya yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bagaimana kita melengkapi, bagaimana kita membenahi kehidupan ini untuk memiliki kepribadian yang diharapkan, yang dicari oleh Tuhan, yaitu hidup kesederhanaan. Ya, walaupun kita tidak perlu memamerkan harta kekayaan kita sebagai milik yang kita banggakan, kita sombongkan. Biasa saja, biasa saja. Ini justru hal yang menyenangkan hati Tuhan. Daripada omongan gede-gede, ya saudara-saudara, tapi gak ada kenyataannya, gak ada wujudnya, dan justru hal ini akan membuka diri kita, ya, kelemahan kita, dan membuka juga rahasia di dalam hidup kita kepada orang lain. Ya, kita belajar hidup dalam kesederhanaan, seperti Yesus telah lakukan dan contohkan dalam kehidupannya. Yang kedua, bagaimana kepribadian yang diharapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ia telah mengajarkan dan dia juga telah mencontohkan dalam kehidupan kita untuk menjadi orang yang mengasihi. Orang yang mengasihi, tentu sifat kasih sering orang mengajarkan, orang membicarakan, tapi bagaimana? Apakah telah diterapkan, dilakukan dalam kehidupannya? Kebanyakan orang hanya mengasihi secara umum. Dan Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Matius pasalnya yang kelima, kita akan baca pasal 5 ayat 43 sampai ayat yang ke-47. Dikatakan Matius pasal 5 ayat 43 sampai 47, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Selanjutnya ayat 47 dikatakan, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, secara umum orang mengerti tentang kasih. Karena itu memang sejak dulu kala ajaran itu atau pengetahuan itu sudah dimiliki banyak orang. Tapi pada zaman dulu dikatakan bahwa orang wajib mengasihi, ya, dalam ayat yang ke-43, orang wajib mengasihi kepada sesama manusia, tetapi juga membenci kepada musuh, orang yang menyakiti hati kita, membenci kita, bahkan melukai hidup kita. Saudara-saudara, perlu dibalas. Itu zaman dulu, zaman Taurat. Tapi Yesus mengajarkan saudara-saudara, di dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa
ayat yang ke-44, kasihlah musuhmu dan berdoalah kepada mereka yang menganiaya kamu. Dan ini sangat kontradiksi, saudara, dengan apa yang pernah diajarkan dalam hukum Taurat. Kalau hukum Taurat, ya mengasihi, tapi kalau ada musuh yang jahat kepada kita, ya dilawan. Dilawan, tapi ajaran dan teladan Yesus tidak seperti itu. Justru kita harus mengasihi musuh kita, berdoa untuk mereka yang menganiaya. Ini hal yang luar biasa. Dengan demikian kamu akan menjadi anak-anak Bapakmu di surga yang menerbitkan matahari untuk orang yang baik dan orang yang tidak baik, menurunkan hujan, menurunkan panas juga kepada semua orang merata, adil. Itulah yang dilakukan Allah. Dan itulah yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita hanya mengasihi orang yang baik saja kepada kita, apakah bedanya dengan orang-orang lain secara umum? Enggak ada bedanya. Tapi Yesus menginginkan ada sebuah perbedaan yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita ini, seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan diteladankan oleh Yesus, ya. Berdoa untuk orang yang membenci, ya, berdoa untuk yang memusuhi kita, bahkan menganiaya kita. Jangan kita mengutuk orang lain, jangan kita mengucapkan kata-kata jahat, kata-kata jorok kepada orang lain. Kasih mereka, ya, tunjukkan bahwa kita ini adalah murid-murid Kristus, orang-orang milik Kristus, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan tentunya sifat dan karakter Kristus, ajaran Kristus harus ada di dalam kehidupan kita. Selanjutnya yang ketiga, menjadi garam dan terang. Dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 dan ayatnya sampai yang ke-16. Di situ dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Bapak, Ibu, dan saudara saya yang dikasihi Tuhan, Tuhan mencari orang, mencari pribadi yang karakternya, kepribadiannya seperti garam. Ya, tentu kita semua tahu garam itu sangat bermanfaat untuk banyak hal, menjadi obat, ya, menjadi penyedap masakan, ya, saudara, dan juga menjadi pengawet, ya, seperti ikan, ya, dikasih garam, diasinkan jadi awet. Nah, demikian yang Tuhan inginkan. Begitu juga terang. Tuhan tidak ingin hidup kita itu gelap, hidup dalam gelap, hidup dalam kejahatan, hidup dalam kebohongan, ya, hidup penuh dusta, ya, hidup yang menyakiti hati orang. Tuhan tidak mau. Tuhan ingin kita ini menjadi garam dan menjadi terang di lingkungan kita, di mana kita berada, di keluarga rumah tangga, di lingkungan tetangga kita, di lingkungan pergaulan kita, di lingkungan pekerjaan kita. Kita harus dapat mewujudkan saya anak terang, saya garam dunia yang harus jadi berkat untuk orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, maka dengan demikian, kalau kita bisa mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita, berarti kita sedang menyiapkan diri untuk menjadi orang-orang pilihan Allah. Ya, menjadi orang-orang pilihan Allah pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali.
Jadi Natal dan kekristenan itu bukan berarti saudara-saudara kita kembali kepada masa lalu, ya, supaya Yesus lahir dalam hati kita dan setelah itu lahir, ya, kemudian dewasa umur 1 tahun, nanti tahun depan lagi Natalan, mempersilakan Yesus lahir dalam hati kita. Tidak seperti itu. Tapi kita, saudara-saudara, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan mencari profil seperti apa yang ada di dalam diri Yusuf dan Maria. Itu contoh nyatanya, ya. Sedangkan pengeterapannya itu dalam kehidupan kita, kita perlu menjadi seperti Yusuf, seperti Maria dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri agar waktu kedatangannya yang kedua kali nanti, kita ini terpilih. Waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita masuk dalam kategori orang yang diperkenan oleh Tuhan. Karena dalam Matius pasal 22 ayat 14, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, orang-orang pada berduyun-duyun masuk gereja. Ya, saudara, tetapi selanjutnya kalau kehidupan kita tidak mencerminkan profil seorang percaya kepada Yesus yang bisa menunjukkan karakter Kristus dalam hidup kita, ya enggak terpilih, ketinggalan. Saudara-saudara, betapa kecewanya, betapa sedihnya pada saat itu bila itu terjadi pada hidup kita. Dan Rasul Petrus mengingatkan dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai yang ke-14 bahwa dunia yang kita tempati ini nantinya akan hancur, akan dibinasakan oleh Allah melalui api. Ya, dan tidak ada yang selamat satupun. Nah, tetapi Allah menginginkan orang yang suci, orang yang saleh, orang yang berkenan di hati Allah akan menempati langit baru dan bumi baru. Dia akan hidup dengan Allah untuk selama-lamanya, bahagia bersama Allah untuk selama-lamanya. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, seperti halnya Tuhan Allah mencari profil yang tepat dan ditemukannya Maria dan Yusuf, orang yang berkenan menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi bapak secara jasmani dan ibu secara jasmani, ditemukannya Yusuf dan Maria. Dan marilah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, ya, wujudkan kehidupan kita menjadi orang yang punya karakter, yang dicari oleh Allah, yang dibutuhkan oleh Allah, yang diperkenan oleh Allah. Dengan demikian, saya yakin, saya percaya kalau Kristus itu lahir, tinggal, memimpin, menuntun langkah kehidupan kita, kita akan menjadi orang-orang yang nantinya dipilih oleh Allah untuk memasuki kerajaan yang sudah disediakan oleh Allah bagi kita. Selamat malam, Tuhan memberkati kita. Sembah dan
masuk di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Kalau pada kesempatan ini kami dapat mengenang peristiwa Natal kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus telah lahir sebagai wujud Allah yang telah menjadi manusia, telah memakai Maria menjadi sarana kelahirannya, dan telah memakai Yusuf menjadi bapak secara jasmani. Dan Tuhan telah menemukan orang itu dan telah juga terwujud kelahiran Yesus melalui mereka. Dan Tuhan menginginkan dalam kehidupan kami menjadi orang-orang yang dapat memiliki pribadi Kristus dalam kehidupan kami, yang hidup secara sederhana, yang hidup mengasihi tidak secara umum, tetapi mengasihi seperti apa yang diajarkan oleh Yesus, mengasihi semua orang, bahkan orang yang jahat, orang yang tidak menyukai kita pun harus dikasihinya. Dan Tuhan juga mengajarkan kepada kita, kepada kami semua untuk menjadi garam dan terang. Mari Tuhan, Engkau tolong kami, karena tanpa Roh-Mu kami tidak akan mampu melakukan semua apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati semua jemaat yang sedang mendengarkan pemberitaan firman ini di rumah mereka masing-masing. Berkati mereka semua dalam iman, tetap teguh, tetap kuat, tetap berharap dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati kesehatan mereka, memberkati rezeki mereka, memberkati usaha pekerjaan yang sedang ditekuninya sampai detik ini ya Tuhan. Engkau juga memberkati pendidikan anak-anak mereka ya Tuhan. Masa depan mereka Tuhan tolong, agar Kristus tetap ada di dalam setiap pribadi, setiap keluarga, dan Kristus juga ikut bekerja dalam segala hal. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam kesempatan ini pula kami doakan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dalam acara Natal, dalam situasi pandemi ini Tuhan. Engkau tetap menolong, menyertai bangsa kami agar dapat kembali pulih keadaan perekonomian, politik, sosial, dan berbagai hal. Negara kami dipulihkan kembali dan normal kembali. Ya Tuhan, masyarakat saling mengasihi, saling hidup rukun di antara sesama bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Berkati pemimpin negara kami, presiden, wakilnya, dan seluruh jajarannya, TNI, Polri, dan seluruh pemerintahan daerah, baik tingkat 1, provinsi, kabupaten, kota, dan wilayah kecamatan hingga desa dan kelurahan sampai kepada RW RT. Engkau berkati mereka semuanya ya Tuhan, agar dalam situasi Natal dan Tahun Baru situasi kondusif dan terkendali, tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan terima kasih, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Sekali lagi berkati seluruh jemaat yang mendengarkan firman-Mu ini, agar haleluya semuanya diberkati oleh Tuhan, dan hamba-hamba-Mu yang sudah melaksanakan tugas dalam pelayanan Natal ini Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita tadahkan tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya berkat damai sejahtera sukacita, berkat Natal melimpah di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Mulai saat ini segala berkat dilimpahkan oleh Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, dan cinta kasih dalam putranya Sang Kristus Yesus Juru Selamat, dan persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam berkat nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, rangkaian ibadah Natal online yang sudah kita lakukan. Dan mari kita tetap jaga kesehatan, dan kita tetap
setia berdoa, mendoakan kondisi bangsa negara kita, mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan juga untuk pekerjaan Tuhan supaya tetap berjalan dengan baik. Pengumuman kita untuk hari Minggu mendatang, ya tanggal 27 kita tetap adakan ibadah online, ya, dan diharap Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti seluruh rangkaian acara di rumah masing-masing. Persembahan tidak ada diedarkan bagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dan tergerak untuk memberikan persembahan bisa dititipkan kepada Saudara Yosep yang di bawah dan yang di atas kepada Bapak Tribiantoro, dan kalau perlu bisa langsung diantar ke gereja. Dan untuk persembahan dana Natal yang dalam hal ini masih ada kekurangan, yang rencananya kita akan adakan perayaan di tahun baru minggu pertama tanggal 3, yang rencananya yang lalu tanggal 27, tetapi karena lain-lain hal sehingga ditunda menjadi tanggal 3 Januari yang akan datang. Demikian warta gereja, Tuhan memberkati kita semua. Amin.